Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Mari kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, di senja hari ini kita melanjutkan apa yang sudah kita awali kemarin. Dan kemarin sudah kita singgung mengenai mindset ya. Iya. Sekali kan Purung? Apa catatan antum yang terakhir? Oh. Ya. Enggak yang di sini, di sini. Oh, iya. Nah, udah dilakuin belum tuh? Sudah berusaha. Oh. No comment, no reaction. Iya. Latihan untuk tidak komen. No comment, no sambat. No pikir. Enggak usah dipikir. Hidup ini Allah yang nentuin, kita yang jalanin. Orang yang lain yang ngomentarin. Hingga sepantasnya lah kita jalani, dinikmati, dan disyukuri. Dijalani, dinikmati, disyukuri. Dijalani, dinikmati, disyukuri. Karena hidup ini adalah sebuah pengalaman. Perjalanan pengalaman. Maka mesti kita nikmati. Teman-teman semuanya, kali ini kita akan membahas tentang mindset ya. Mindset ini tentang pola pikir. Kadang disebut juga dengan anggapan. Kadang juga disebut dengan keyakinan. Apapun itu, mindset ini berhubungan dengan software. Andaikan manusia ini bisa dibagi dua, maka tubuh kita ini adalah hardware-nya, perangkat kerasnya. Kemudian software-nya adalah mindset ini. Yang menyebabkan satu dengan yang lain di antara kita itu berbeda, nasib dan keadaannya itu bukan masalah fisik, tapi lebih pada masalah pola pikir atau mindset-nya ini. Tentang pola pikir, karena pola pikir nanti akan menentukan pola hidup seseorang. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan kita ini sama. Kita dibedakan laki dan wanita saja, tapi sejatinya kita ini makhluk yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membedakan, mengapa kita jadi beda-beda keadaannya, nasibnya? Ya, kita paham itu semuanya ada takdir Allah. Tapi di sana ada bagian yang sangat besar, di mana manusia ini diberi kebebasan untuk memilih kondisi yang ia inginkan. Itulah nasib. Dan nasib kita ini banyak ditentukan oleh mindset kita, pola pikir kita. Nah, pola pikir ini ada pada diri kita sejak kita kecil. Mindset ini terbentuk sejak kita kecil. 0 sampai 7 tahun. Itu masa-masa golden age. Usia emas kita akan menjadi sosok seperti apa di kemudian hari, sebenarnya sangat dipengaruhi oleh masa-masa 0 sampai 7 tahun itu. Walaupun nanti masih ada lagi setelah 7 tahun, ada 7 sampai 13 tahun. Tapi kondisinya sudah berbeda.
Di usia 0 sampai 7 tahun inilah kondisi manusia itu sangat terbuka alam bawah sadarnya. Jadi manusia ini dibagi dua, hidup di alam sadar dan alam bawah sadar. Yang mempengaruhi hidup kita itu 88% alam bawah sadar namanya. Sementara yang alam sadar ini hanya 12% saja. Hingga kita akan menjadi apa, itu sangat dipengaruhi oleh yang 88% itu. Nah, yang 88% ini tadi, kebanyakan masuknya di usia 0 sampai 7 tahun, karena dia masuk aja. Apa saja yang dia dengar, apa aja yang kita alami mungkin, yang kita lihat, itu akan menjadi pola pikir, menjadi mindset kita. Jadi bisa benar, bisa salah. Ya, bisa benar, bisa salah mindset atau program yang masuk ke dalam diri kita ini. Maka kalau kita mau memprogram seseorang, ya di usia-usia ini. Jika kalau kita punya murid TPA, jangan sembarangan itu. Kalau antum akan menjadikan pemimpin hebat, justru di usia-usia ini. Tanamkan mindset yang benar. Nah, teman-teman semuanya, sejenak kita melihat mindset yang keliru yang tertanam di dalam kehidupan kita, atau kebanyakan dari generasi kita itu. Misalnya orang tua yang selalu mengatakan ketika anaknya minta jajan atau apa, nyari duit itu sulit. Ya. Nyari duit itu sulit, minta jajan lagi. Golek duit itu angel. Jolak jaluk terus bae, minta terus saja. Apa nggak tahu kamu kalau nyari duit itu sulit. Nah, program yang ada di pikiran kita bahwasanya nyari duit itu sulit, itu telah menjadi program dalam hidup kita sampai besar nanti. Akhirnya banyak peluang di sekitar kita. Kita bisa menjadi sukses, menjadi besar, sering terhalang. Kenapa? Karena ada program yang keliru tadi itu. Bahwa nyari duit itu sulit. Maka ketika ada tawaran pekerjaan yang mudah, gaji tinggi, kita selalu curiga. Apa iya? Karena ada informasi yang telah tertanam di dalam diri kita, nyari duit itu sulit. Kok sekarang kita besar tahu? Ada yang ngajak bisnis, ada yang ngajak nyari uang itu kok gampang. Ini kan ada dua informasi yang tidak sesuai. Informasi yang telah tertanam, bercokol di dalam diri kita, dan informasi baru. Maka informasi yang baru itu bisa dimentahkan. Dan akhirnya menjadi sampah. Bahwa tidak mungkin nyari duit itu gampang. Karena nyari duit itu sulit. Orang mau sukses harus bekerja keras. Ya. Antum meyakini itu enggak? Doktrin itu ada enggak di diri kita? Bahwa orang mau sukses harus bekerja keras. Bisa enggak orang sukses tanpa harus bekerja keras? Coba jawab. Bisakah orang sukses tanpa bekerja keras? Jangan ragu-ragu jawabnya. Agak sulit ya jawabnya. Kenapa? Karena itu bertentangan dengan keyakinan antum. Keyakinan yang selama ini bercokol di dalam diri kita. Iya apa tidak? Kita terlanjur tertanam bahwasanya orang mau sukses harus bekerja keras. Kalau dia ingin lebih sukses, dia harus lebih bekerja keras lagi. Inilah yang disebut mindset itu. Mindset yang keliru.
program ini akan mempengaruhi kehidupan kita. Karena dia meyakini kalau sukses harus bekerja keras, ketika ada peluang untuk bekerja yang mudah, dia akan menolaknya dengan berbagai macam alasan karena itu tidak masuk dalam program dirinya. Tidak masuk dalam keyakinannya. Bisakah Allah memberi rezeki, memberi kesuksesan, keberlimpahan kepada orang yang kerjanya biasa-biasa saja, melebihi dari orang yang bekerja sangat keras? Bisa? Kita selama ini terlanjur, terprogram di dalam diri kita bahwa orang yang bekerja lebih keras mestinya rezekinya lebih banyak. Ada tukang becak di sana. Ada tukang kayu di sana. Ada pemungut sampah di sana. Ada yang kerjanya di jalan-jalan di aspal itu. Sangat keras kerjanya. Tapi sejak dulu begitu-begitu aja kehidupannya. Kadang-kadang lembur nggak pakai shift ya. Istirahatnya di pinggir-pinggir jalan, kerja lagi. Tapi sudah bekerja sekeras itu, kenapa hidupnya juga tidak berubah? Sementara di sana ada orang-orang yang kerjanya tidak sekeras itu, tapi berkelimpahan dan sukses besar. Nah, teman-teman semuanya, kalau ingin mengubah hidup kita, yang diubah bukan fisik kita, tapi mindsetnya, program yang terlanjur ada di dalam diri kita itu yang harus diubah. Keyakinan-keyakinan yang telah nempel, yang mungkin datangnya melalui doktrin, melalui ucapan-ucapan, melalui bacaan-bacaan, atau penilaian orang-orang di sekitar kita, akhirnya dia membentuk sebuah pola pikir, mindset, menjadi keyakinan hidup kita. Sejatinya lah kita ini bisa menjadi apa saja. Ya. Kita bisa nggak jadi tentara? Jadi polisi? Jadi gubernur? Jadi presiden? Jadi pengusaha hebat? Jadi duta besar? Apa yang menghalang-halanginya? Kadang-kadang kita merasa saya itu tidak pantas. Masa anak pondok tadi presiden? Apa iya anak pondok jadi pengusaha? Ada sebuah film saya sempat nonton itu tentang pilot pertama wanita. Di cita-citanya sejak kecil dia pengen jadi pilot. Di sekolah penerbangan dia mengalami kesulitan untuk bisa diterima. Akhirnya dia masuk ke Angkatan Udara. Udah dia berusaha semaksimal mungkin bagaimana agar bisa diterima. Akhirnya bisa diterima. Tapi komandan pelatihnya selalu membuat alasan agar dia tidak bisa latihan terbang. Kenapa? Karena dia satu-satunya wanita. Jadi wanita kala itu menurut mindsetnya banyak orang tidak pantas untuk jadi pilot. Tuh lihat. Yo perempuan ini yo ning dapur ngono. Ngopeni anak jadi guru. Masa perempuan jadi pilot? Musmakul. Ya, itu sesuatu yang sing aneh. Tidak ada dalam mindsetnya masyarakatnya kala itu. Keadaan dia ingin jadi pilot itu ketika dia lagi naik pesawat, kemudian oleh pramugarinya diajak ke kokpit tempat pilotnya berada. Yang dilihat, dia suruh mencoba suatu gerakan yang untuk belok kiri gitu ya di atas itu. Kemudian betapa senangnya, dan setelah itu dia ingin duduk di tempat duduknya pilot.
Pilotnya mengatakan kamu tidak bisa duduk di sini kecuali sudah jadi pilot. Maka sejak itulah mindsetnya terbentuk. Ingin sekali dia ingin menjadi seorang pilot. Dia mempelajari tentang pesawat-pesawat, macam-macam yang berhubungan dengan pesawat dia pelajari. Bahkan yang semula dia ini takut ketinggian, dia latih untuk terjun dari tempat yang tinggi ke air itu. Dia gamang awalnya, tapi ayahnya mengatakan, masa pilot takut ketinggian? Itulah yang macu dia untuk terjun dari tempat yang tinggi. Dia latihan diet, ya, agar lebih langsing dan agar bisa masuk ke angkatan udara kala itu. Semua telah dilakukannya. Walaupun yang dilakukannya itu berlawanan dengan mindset banyak orang. Tapi dia yakin bahwa aku bisa menjadi seorang pilot walaupun wanita. Artinya sejatinya kita itu bisa menjadi apa saja. Bisa menjadi apa saja yang kita mau. Cuma persoalannya kita ini sering terhalang. Oleh apa? Oleh program yang terlanjur di dalam diri kita. Contoh mindset yang keliru. Bahwa ad-dunya sijnul mu'min. Kita pernah mendengar hadis mungkin dari kiai kita, dari ustadz yang kita dengarkan, kita patuhi, bahwa dunia ini penjaranya orang mukmin. Jannatul kafir, surganya orang kafir. Makanya orang muslim tidak layak untuk senang-senang di sini. Kenapa? Karena ini penjara. Kalau orang-orang kafir bebas dia berfoya-foya, kaya raya, nggak apa-apa. Kenapa? Karena ini surga bagi dia. Akhirnya kita yakin bahwa orang mukmin itu tidak wajib kaya. Nyapa? Karena ini penjara kok. Padahal hadis ini keliru memaknainya. Nanti bisa dilihat sarahnya. Bahwasanya yang dimaksud dunia ini adalah penjara orang mukmin itu, sebebas-bebasnya kita hidup di dunia, itu masih seperti penjara bila dibandingkan dengan keadaan orang mukmin ketika di surga nanti. Ya, sebebas-bebasnya orang mukmin di dunia ini itu masih seperti di penjara bila dibandingkan keadaan dia waktu di surga kelak. Mau nikah aja dibatasi 4. Iya dah? Kan boleh lebih mestinya. Iya Mas. Siapa yang nyuruh 1? 1 itu pilihan terakhir kan. Wa in khiftum. Nah, bagi para penakut kata Al-Quran kan gitu. Ya toh? Wa in khiftum kan gitu. Untuk orang-orang yang punya khauf, bukan takut sama Allah. Makanya teman-teman yang istrinya lebih dari 1 itu masuk surganya lebih duluan. Kenapa? Karena dia lebih takut kepada Allah daripada takut pada istrinya. Kalau istrinya 1, dia nggak berani nikah lagi karena takut pada istrinya, bukan takut pada Allah. Mindset. Akhirnya, sebebas-bebasnya orang kafir di dunia ini, ya inilah surga bagi dia bila dibandingkan keadaan dia di neraka kelak. Kita pernah mendengar hadis lagi bahwasanya andai kata dunia itu bermakna seperti sesayap nyamuk, maka orang kafir itu tidak akan mendapatkan jatahnya. Akhirnya dunia ini mal'un, dunia ini terkutuk, buruk, jelek. Jangan memburu dunia. Karena dunia itu sangat rendah nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak layak orang-orang mukmin itu memburu dunia. Inilah mindset yang keliru.
Yang nggak boleh itu kita menjadi hambanya dunia. Tapi menggunakan dunia dipakai untuk sarana kendaraan, untuk beramal soleh, untuk beribadah, menuju keridhaan Allah, semestinya begitu. Alah, kami itu orang kampung, orang desa, nggak usah tinggi-tinggi, cita-citanya nanti jatuh. Jatuhnya sakit kalau cita-citanya terlalu tinggi. Nggak mungkin kamu bisa jadi kiai. Kamu bukan Gus. Gus itu julukan kalau orang tua kita kiai. Kalau orang tua kita bukan kiai ya nggak dipanggil Gus. Iya. Tapi saya sejak kecil dipanggil Gus Sam. Sejak kecil dulu. Nah, karena orang tua kita bukan kiai, akhirnya orang mungkin bisa jadi kiai. Nggak mungkin kamu bisa punya pondok, nggak ada loh ayahmu itu. Kakekmu juga nggak ada yang punya pondok. Yang punya pondok itu hanya orang-orang tertentu yang punya terah kiai saja. Nah, akhirnya itu terpatri dalam keyakinan kita. Betapapun kita ingin punya pondok, itu akan terhalang-halangi oleh keyakinan yang terlanjur ada tadi itu. Ini bahayanya mindset. Ya. Kamu itu nggak iso apa-apa. Ya, nggak iso kami itu, nggak mampu kami itu. Mana ada anak pesantren kuliah di Australia? Mana ada anak pesantren itu bisa berdakwah di Amerika? Nggak mungkin. Nggak mungkin akan menuju 5 benua. Atau menuju 7 benua bahkan ya. Nggak mungkin. Ngayu woro itu. Lindur itu. Segera bangun. Wake up. Nang tangi. Itu mustahil. Ya. Kalau kita meyakini hal seperti itu, bahwa itu semuanya tidak mungkin dilakukan oleh kita, ya tidak akan terjadi. Makanya Muhammad Al-Fatih sejak dia kecil digandeng di tepian pantai oleh kakeknya, lihat nak, benteng itu yang harus kamu tundukkan. Konstantin waktu itu oleh kakeknya diajari untuk memiliki keyakinan yang besar bahwa dia akan mampu menundukkan Konstantin kala itu. Ratusan tahun tidak ada yang mampu menjebol bentengnya. Akhirnya apa yang terjadi? Bisa. Walaupun banyak orang yang menyaksikannya sejak awal. Ternyata bisa. Tingginya Gunung Lawu itu akan tetap di bawah telapak kaki kita. Kalau kita yakin bisa sampai ke sana. Iya toh? Tapi kalau kita sudah tidak memiliki keyakinan, nggak mungkin kita sampai puncak Lawu. Betapapun ada teman ngajak kita juga nggak akan berangkat. Kita terhambat oleh keyakinan kita yang keliru tadi itu. Saya nggak punya modal, saya bukan orang kaya, apa bisa menjadi milioner? Ya. Kalau keyakinan itu bercokol di dalam diri kita, nggak kita perbaiki, maka kita terhambat untuk maju. Maka yang sekali lagi dalam hidup ini, yang perlu kita benahi pertama adalah mindset, pola pikir kita. Oke, pelan-pelan ya. Tentang kekayaan. Minimal seorang mukmin itu menyempurnakan wajahnya di hadapan Allah ketika dia melengkapi rukun Islamnya. Ya enggak? Minimal kita ini sebagai orang muslim, belum mukmin dulu lah, muslim. Qulu aslamna. Kan Islam dulu. Minimal kita bisa melengkapi rukun Islam. Yang pertama, syahadat sudah. Yang kedua, sholat. Sholat perlu biaya enggak? Kata siapa? Agar nilainya tinggi kita perlu bangun masjid.
Betul? Agar jamaahnya lebih banyak, masjidnya harus lebih gede. Agar lebih sempurna lagi, sholatlah sesekali di Masjidil Haram, atau di Masjid Nabawi, atau di Masjidil Aqsa, kan begitu. Kita baru bicara sholat itu. Kan konsep sholat bagi laki-laki kan berjamaah. Jamaahnya di mana? Di masjid. Bikin masjid pakai duit atau enggak? Ngono loh. Berarti untuk menjalankan rukun Islam kedua sudah perlu biaya. Coba berapa miliar itu? Kalau Masjid Agung Karanganyar direncanakan 100 berapa ya? 101 atau berapa saya lupa itu. Dalam waktu 2 tahun. Untuk menjadi miniatur Masjid Nabawi. Nanti ada tiangnya, ada payungnya begitu insya Allah. Itu untuk satu masjid 100 miliar. Bagaimana para musafir itu yang di jalan-jalan itu bisa menunaikan sholat berjamaah? Artinya kalau antum di Pantura tengok itu banyak spot yang masih blank, kosong dari masjid. Jalur sini dari Lawu sampai ke Karanganyar, mana yang masih kosong? Apalagi nanti kalau sudah makin ramai jalanan sini, yaitu akan perlu banyak masjid-masjid yang bisa diakses dengan mudah oleh para musafir itu. Perlu duit nama buatan. Nah, ini baru rukun Islam kedua. Rukun Islam ketiga apa? Zakat. Ya dah? Zakat itu zakat fitrah atau zakat apa, Mas? Itu menerima atau membayar? Muzaki atau mustahik? Muzaki. Standarnya muzaki itu setiap tahun 85 gram emas. Itu standarnya pakai emas senilai itu. 85 gram emas itu hari ini kalau dihitung 1 gramnya 1 juta, berarti 85 juta per tahun. 85 dibagi 12 berapa, Dik? 7 berapa? 7 juta? 7 juta setengah apa lebih tinggi? Hah? 7 juta lah ya. Dalam fikih zakat aslinya, namanya berzakat itu kalau sudah sampai nisab, dikurangi kebutuhan pokok dan hutang. Kan begitu. Bukan dari brutonya. Jadi kita punya penghasilan, dikeluarkan untuk biaya makan sekeluarga, dipakai biaya pendidikan, biaya kesehatan, mungkin nyicil rumah yang pertama kalau masih nyicil, kendaraan yang pertama mungkin kalau masih nyicil, juga untuk menyicil utang kalau punya utang yang jatuh tempo di bulan itu, kemudian sisa 7 juta. Sisa berapa? 7 juta minimal atau 7,1 tadi ya. Berarti berapa dong? Berapa kira-kira? Ya? Tidak boleh kurang dari 12 sampai 15 juta kan kan? Kan harus dikeluarin dulu. Keluarin dulu untuk kebutuhan pokok keluarga, bayar utang, biaya pendidikan, biaya kesehatan dan macam-macam. Sisanya berapa? Sisanya berapa? 7 juta. Itu batas nisabnya. Kalau belum sampai segitu, kita itu masih di bawah garis kemiskinan. Masih menjadi mustahik, bukan muzaki.
Halo. Ini syariat ini. Kita itu belum kelar untuk melaksanakan rukun Islam semuanya. Nah, kita perbaiki mindset kita bahwa saya harus menjadi muslim kafah ya. Di antaranya gimana? Kompletin aja dulu rukun Islammu. Berarti minimal kita punya penghasilan berapa? 15 juta. Angan-angannya segitu dulu. Nanti naik kapan-kapan 50, jadi 100, 1 miliar, itu nanti dulu. Melangkahnya pelan-pelan. Bagi yang lajang mungkin nggak terlalu berpikir ya. Tapi itu menjadi target di mana Rasulullah SAW sendiri di usia 25 tahun sudah memberi mahar Khadijah berapa? Sekitar 1 miliar kalau dirupiahkan itu. Usia 25 tahun antum mau melamar akhwat. Jangan seperangkat alat sholat bro. Walaupun itu sah. Karena menurut fikih aslinya, mahar itu berupa harta benda yang bisa dimanfaatkan oleh wanita itu kalau suaminya meninggal atau bercerai. Nah lah ngedolmu kena iki ning ndi? Astagfirullah. Jadi pengertian mahar itu begitu, tidak hanya masalah halalnya. Tapi harus mengerti bahwa mahar itu tujuannya adalah untuk harta yang dimiliki oleh seorang wanita. Rasulullah nyontoin kayak begitu. 25 tahun sudah bisa membayar berapa? 1 miliar kurang lebihnya. Kita berapa? Ini baru masalah zakat. Kalau kita sudah mencapai bisa ada uang adem ini, uang dingin 7 juta tadi itu, kita baru masuk lepas dari garis merah kemiskinan menurut versi Islam. Ya. Ayo tangi kabeh. Jangan terlalu nikmat. Kita itu masih di bawah garis kemiskinan. Kalau masih belum bisa membayar zakat, statusnya tetap aja mustahik. Masuk dalam asnaf tamaniyah. Iya enggak? Apa kita seumur-umur akan menjadi seperti itu? Artinya Islam ini menyuruh kita menjadi orang-orang yang mampu. Betul enggak? Nah ini mulai kita bangun ini. Kesadaran kita. Ustaz, kita hidup di dunia sing penting iso mangan. Wong kita ini makan untuk hidup, Pak, bukan hidup untuk makan. Makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Dek. Makan untuk hidup atau hidup untuk makan sing di? Makan untuk hidup. Berarti lek wis mangan ya wis ta. Wis ora perlu target macam-macam ya. Tapi delok agamamu. Ini yang paling dasar, ini rukun Islam. Jangan ngomong jihad deh. Kejauhan, ngapain? Ente zakat aja belum mampu. Kita harus punya cara berpikir begitu, mindset seperti itu. Mindset kaya, mindset menjadi orang berkelimpahan. Karena Nabi kita juga demikian. Setelah zakat apa lagi? Puasa. Ya. Puasa yang penting nggak makan, nggak dong. Kalau kita ngaji masalah fikih puasa banyak banget amal-amal yang menyertainya. Misalnya iftar ya, beri buka puasa. Itu yang akan menyempurnakan puasa kita. Untuk memberi iftar kepada orang-orang yang sedang berpuasa, perlu dana nggak?
Untuk iftar antum sendiri sekeluarga perlu dana. Apalagi kalau pengen iftarnya di Mekah atau Madinah, di serambi Mekah atau Madinah, di pelataran Ka'bah, di altar Ka'bah, atau di halaman Masjid Nabawi. Masya Allah. Pengen apa enggak ini? Seindah-indah puasa itu adalah di sana. Hingga umrohnya saja bernilai berhaji bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umroh di bulan Ramadan itu. Apa enggak pingin kita mengalami sesuatu yang istimewa, ibadah yang istimewa dalam hidup kita? Tapi perlu duit, bro. Kadang-kadang mindset kita ini keliru. Kelirunya lagi apa? Masa Ustadz bicara tentang duit melulu? Ustadz kedunyan. Akhirnya kita diracuni. Yang pantas berbicara masalah duit, uang itu adalah orang-orang kafir. Mohon maaf ini. Saya bicara etnis ini. Misalnya kalau ada orang Cina naik Innova, pantas nggak? Pantas kan? Terus terang aja. Kemudian anak santri naik sepeda motor Supra, pantas nggak? Pantas. Ya pantas sih, ya ngono kuwi ngene kan? Iya dah. Mestinya bagaimana? Kita ini yang bertuhan Allah, Allah itu maha kaya, maha hebat. Mestinya kalau ada orang-orang yang tidak bertuhan kepada Allah, mobilnya itu Innova, kita setidak-tidaknya mobilnya Alphard. Nyapo, Tuhan kita lebih hebat, lebih kaya. Nah gitu loh cara berpikirnya. Santri itu mestinya sugih. Kenapa? Karena untuk berdakwah juga perlu dana. Menyantuni anak-anak yatim, menyantuni para janda, orang-orang lemah, perlu biaya atau tidak? Perlu. Ini heboh ini ya. Itu masa lalumu ya. Alhamdulillah, kembali ke jalan yang benar sekarang. Tersesat di jalan yang benar ya. Ini rukun Islam yang keempat, puasa. Terus yang terakhir haji. Haji dengan biaya 30-an juta itu berangkatnya kalau daftar sekarang 2045. Berapa tahun lagi itu? Itu kalau bayarnya sekarang. Ya bisanya adalah haji plus minimal 150 sampai 200 juta. Itu baru bisa berangkat langsung 1 tahun. Semuanya rukun Islam ini memberitahukan kepada kita bahwa setiap muslim itu mestinya standar minimalnya itu mampu melaksanakan 5 hal, 5 rukun itu. Gitu ya. Bisa dipahami sampai sini? Bahwa kita ini memang harus menjadi orang-orang yang mampu. Rasulullah menjelaskan sebaik-baik harta itu adalah ada harta yang baik di tangan orang-orang yang soleh, orang yang baik. Karena ketika harta ini dipegang oleh musuh-musuh Allah akan dipakai untuk memusuhi agama Allah dan memusuhi orang-orang mukmin. Maka sempat dulu itu ada fatwa dari ulama Mesir, jangan sampai 1 kirsh, 1 rupiah harta kaum muslimin itu jatuh ke tangan orang non-muslim. Kenapa? Karena setiap harta dari kaum muslimin yang kita berikan kepada mereka akan dipakai untuk proyek-proyek mereka. Dan kita tahu apa proyeknya itu.
semuanya untuk memusuhi agama Allah. Ini teman-teman semuanya. Maka mestinya kita ini terbangun. Kita ini harus melek kaya, sadar kaya, melek duit. Dan ini yang nggak diajarkan di sekolah. Ada nggak ilmu tentang duit? Kita hanya diajarin tentang jihad, zakat, lek golek piye? Mencarinya gimana tuh? Nggak diajarin. Betul nggak? Ini salah satu kelemahannya. Kita ini suruh berhaji, tapi nggak diajari bagaimana caranya agar bisa punya duit untuk berhaji. Kita ini suruh berzakat, tapi nggak ngerti, nggak diajari bagaimana caranya agar punya harta yang stabil, memasukkan yang stabil setiap bulannya, agar kita bisa menjadi muzaki. Gitu ya. Bahkan 9 dari mubasysyari nabil jannah itu semuanya orang-orang kaya. Hanya satu sahabat yang tidak terlalu kaya, yaitu tapi sahabat yang kaya hati. Yang di hatinya tidak ada hasud kepada siapapun. Sayyidina Ali kaya raya, rumahnya sangat besar itu. Kemudian istrinya tidak hanya satu nanti. Loh gimana? Awal-awal aja dia. Awal-awal karir pernikahannya aja miskin. Ya, awalnya aja. Ketika menjadi khalifah udah. Oh, gimana perbendaharaan kaum muslimin? Ya, dari Baitul Mal berlimpah-limpah. Ya. Gitu. Tidak ada yang miskin dari sahabat ini. Kenapa? Karena ketika perang juga ada ghanimahnya. Betul nggak? Cuma memang hidupnya pada sederhana. Ini kan soal pilihan, bro. Soal pilihan. Rasulullah sendiri apa miskin? Tidak. Walaupun Rasulullah pernah dalam satu riwayat ini agar dikumpulkan bersama orang-orang miskin. Bukan terus Rasulullah minta menjadi miskin ya, hanya berkumpul dengan orang miskin. Orang-orang kaya itu kalau mau turun ke bawah membersamai orang-orang kampung itu kira-kira senang apa? Seperti itulah keadaan Rasulullah. Senang bergaulnya tidak hanya di high class saja. Kayak antum ini. Jangan hanya kumpul sesama ustadz. Nggak ada nilainya. Pohon jati itu kalau sesama pohon jati di hutan nggak ada nilainya. Pohon jati ini harus dipotong, dibawa keluar dari hutan jati, baru nilainya tinggi. Antum di sini ya nggak ada apa-apanya. Begitu antum keluar ke Pampung, ke masyarakat sana dipanggil Pak Ustadz, Pak Kiai, gitu ya. Tinggi nilai antum itu. Tapi begitu masih di sini, ini hutan jati. Hanya hahe gitu aja. Ya enggak? Ya toh? Dengan ilmu yang antum miliki, antum masuk kampung, Masya Allah orang hormatnya. Saya itu pernah dulu ketemu jamaah-jamaah begitu, Ustaz maaf, saya nggak punya wudhu, boleh salaman nggak? Karena orang punya Al-Quran kan, kalau nggak punya wudhu kan nggak boleh megang Quran. Sampai segitunya, Allahu Akbar. Kita maunya biasa-biasa saja, tapi masyarakat menilai kita itu begitu istimewa. Coba lihatlah dirimu itu dari kacamata masyarakatnya. Mungkin kita melihat diri kita itu biasa aja, ya tuh masih bocah begitu ya. Tapi ketika antum masuk ke kampung, bagus bacaannya, bagus akhlaknya, Masya Allah. Mereka menganggap kita itu sebagai makhluk yang basaran lakin laisa kal basar. Ya menungso tapi ora kaya
akai menungso, orang-orang yang punya tempat tersendiri dalam kehidupan sosial kita. Itu cara memandang mereka kepada kita. Maka kalau ingin bernilai, jangan di hutan jati terus. Ya keluarlah sesekali. Antum punya binaan ya, di mana di luar bagus itu. Ada yang nyertai anak-anak pang ya, anak-anak yang baru tobat, yang baru hijrah. Wah itu panggilannya Pak Ustadz, mau minum aja diambilin tuh, sisa kopinya jadi rebutan. Berkah kan gitu. Iya enggak? Jangan heran dengan perlakuan begitu, karena begitulah mereka memandangnya. Kita tidak meminta agar tahu nilai diri kita, keluarlah. Mutiara itu akan bernilai kalau dia keluar dari dasar laut. Pohon sebagus apapun jati itu tidak akan bernilai selama di tengah hutan. Ya. Jadi mindset bahwa kita mesti menjadi orang yang mampu, berkelimpahan, itu tidak melanggar syar'i. Itu malah justru tuntutan dari syariat Islam ini. Betul nggak? Tadi kita membaca rukun Islam yang 5 itu aja loh. Belum nanti kita bicara tentang dakwah, tentang jihad. Wah, lebih hebat lagi nanti itu. Bayangkan kalau harta benda ini dikuasai oleh kaum muslimin, mungkin kalau kita menjadi warga negara akan beres pajaknya. Tapi dari harta itu pula kita dapat melakukan banyak hal. Banyak sekolah bisa didirikan. Banyak pondok-pondok bisa didirikan. Banyak orang-orang lemah yang bisa diberdayakan. Kan begitu. Coba kalau harta ini dipegang oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Dipakai apa coba? Saya sering prihatin ketika melihat orang kaya di Dubai. Harta kekayaannya hanya habis untuk beli mobil, melihara singa, ya, macan, memelihara yang aneh-aneh, hobi yang aneh-aneh. Kenapa? Karena berlimpah harta, tapi mindsetnya belum benar. Akhirnya seakan-akan harta itu ya dipakai untuk memenuhi semua hasratnya. Padahal mestinya harta itu semuanya dipakai untuk bersama-sama mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bedanya. Makanya kita pernah mendengar pemuda 1000 janda di Indonesia ini. Pernah dengar nggak? Pemuda 1000 janda. Jadi anak muda ini hebat dia. Karir dia itu mencari janda. Janda-janda lemah, tua, untuk disantuni. Maka ada ajaran para kiai dulu, para habib, ya. Sebelum kalian bisa tawaf di Ka'bah, tawaflah di antara rumah-rumah para janda itu. Tapi aja salah pengertian loh ya. Kelilinglah dari rumah-rumah para janda yang perlu ditolong, dibantu. Jadi ada anak muda di Indonesia ini yang memburu para janda lemah, yang setiap bulannya dikafalai, dicukupi oleh dia. Apa dia kaya raya? Tidak awalnya. Tapi justru ketika dia membantu yang lain tadi, harta kekayaannya datang. Banyak orang nitipkan kepada dia. Akhirnya karena dia ini dilewati air, dia ikut basah. Iya toh? Banyak orang titip. Kira-kira kalau dialiri air ikut basah nggak? Ikut basah dong. Antum punya cita-cita begitu misalnya.
Jangan dai 1000 sejuta umat, dai 1000 ummahat. Ustadz 1000 janda, sejuta janda misalnya. Ayah bagi 1000 anak yatim karena berburu anak yatim. Bainat. Bahwa dengan kekayaan yang kita miliki, kalau kekayaan dipegang oleh orang soleh, orang baik, kemanfaatannya akan luar biasa. Karena kalau kita biarkan harta kekayaan dikuasai, bayangkan lahan-lahan di sini aja. Kalau ini nanti dibiarkan sampai ke Lawu sana, yang menguasai orang-orang yang tidak baik, antum bisa bayangkan, akan dipakai untuk apa coba? Tempat hiburan, hotel-hotel. Jangan-jangan nanti di dekat ma'had atau dekat masjid ada tempat untuk dugem. Oh, es karima itu mana? Oh, itu yang dekat karaoke. Kan gak enak tuh mas. Krungu ngono kan gak enak. Masa pondok identitasnya karaoke atau tempat dugem apalah gitu. Kita butuh harta, teman-teman, untuk membeli tanah, memberdayakannya, mempergunakannya untuk kebaikan. Maka mulai sekarang jangan alergi berbicara tentang harta, tentang kemakmuran, tentang kekayaan. Jangan membenci kekayaan, jangan membenci orang-orang kaya. Karena ketika kita membenci orang kaya itu pelit, orang kaya itu boros, ya, orang kaya itu rakus. Kalau antum punya penilaian seperti itu, mindsetnya seperti itu, orang kaya itu ribet, ya, banyak yang harus diurusi, berarti antum memang nggak bakat jadi kaya. Walaupun antum berdoa, Allahumma kfini bihalalikan haramik wa agnini bifadlika aman siwak, siang malam doanya minta kekayaan, ora kabul. Nyapa? Karena perasaanmu sendiri nggak siap untuk jadi orang kaya. Maka sebelum kaya itu, kaya jiwa dulu. Agnal ghina, ghina nafsi. Kekayaan yang paling sejati itu dimulai dari kaya mental kita. Kita harus bermental kaya. Mental wong kaya ki piye? Enggak takut miskin, enggak takut habis hartanya. Ya. Yeah. Di antara mental kaya itu suka meminta atau memberi? Suka memberi, suka berbagi. Enggak wedi miskin deh. Suka berderma, suka beramal. Nah, kalau kita sekarang ini belum banyak hartanya, berbagilah dengan apa yang kita bisa punya. Mungkin dengan ilmu dulu, dengan pengetahuan yang ada pada diri kita. Atau setidak-tidaknya kita ini punya senyuman, bagilah dan berikan kepada orang yang belum punya, agar dia juga bisa tersenyum denganmu. Karena dia nggak punya, kamu kasih dia senyum, agar dia juga punya senyum, kan begitu. Isomu cek ngono rapopo. Neraktir konco, nah, gitu. Latihan itu apa? Amal mentraktir teman. Konco nih rebutannya bayar. Yang bayar pertama itulah yang mentalnya kaya. Latihan itu. Bu, ini harganya berapa? 7.000 dek. Jangan ditawar sampai akhirnya lepas 5.000. Oh, hebat aku. Udah bisa nawar sama mbok-mbok 7.000 jadi 5.000. Mestinya yang 7.000 kamu bayar 10.000. Wong sugih kok. Ini bukan untuk menyombongkan diri, tapi untuk meyakinkan bahwa saya mampu. Siap nggak jadi milioner ini?
Ya Ustadz, saya miliuner bahkan bilioner saya ini Ustadz. Cuma emang duitnya masih terkumpul segini. Cik eneng 1.000. Saya punya SPBU 100 Ustadz. Ya, sekarang adanya jualan literan Ustadz. Jadi jualan bensin literan dulu ini. Saya punyanya 100 SPBU nantinya. Ya, sekarang punyanya baru Pertamini. Kan gitu kan? Saya punya 10 pondok Ustadz minimal ini. Besar-besar. Nah, sekarang saya punya murid 2 Ustadz. Nanti akan ribuan murid saya. Bukankah 1000 langkah diawali dari 1 langkah? Begitu. Nah, ini maksud saya, di materi mindset ini akan berlanjut nanti. Akan berlanjut. Supaya apa? Supaya kita paham. Sesuatu yang harus kita benahi dari diri kita, itu bukan kerja fisiknya. Bukan gerak fisiknya. Tapi yang pertama-tama harus didandani, diperbaiki program hidupnya. Mindsetnya itu. Karena kalau itu salah, semuanya akan salah. Perahu yang besar itu dikendalikan bukan oleh bodi perahunya, tapi oleh software yang ditanamkan di sana. Pesawat juga demikian, dia akan menuju kemana tergantung software yang ditanam di sana. Cukup diatur aja, dia akan melaju kemana. Hidup kita juga begitu teman-teman. Kita mau menjadi apa, bebas kita ini. Asal jangan pengen jadi Tuhan atau menandinginya. Kita direstui oleh Allah. Pantangannya hanya itu. Jangan pengen jadi Tuhan atau menyainginya. Siap kira-kira? Saya pengen jadi ulama besar, Ustaz, internasional. Apa yang menghalang-halanginya? Ulama-ulama besar itu bukan orang Arab malah. Imam Bukhari itu memang orang Arab. Imam Syatibi itu orang mana? Spanyol malah. Bukan orang Arab. Tuh, lihat. Ulama-ulama besar ini bukan dari Arab. Bisa. Sejarah membuktikan kejadian telah bisa kita saksikan kan begitu. Si anak singkong, siapa? Khairil Tanjung, bisa jadi kaya raya. Sekarang yang lagi heboh Sultan ini yang di Jakarta itu, yang mati suri 12 hari itu. Oh, hartanya berlimpah-limpah, beli rumah dia senengannya, tapi untuk dirobohkan. Lalu dibangun istana. Kan begitu. Makanya sebelum kita itu betul-betul menjadi kaya secara materi, batinnya juga harus kaya. Yakini bahwa saya ini orang kaya. Mentalnya mental kaya. Banyak orang kaya tapi mentalnya miskin, makanya korupsi. Agnal gina, hina nafsi. Jadi nanti ada ilmunya teman-teman. Jadi kalau kita itu ingin menjadi kaya berkelimpahan, kita sekarang harus menganggap diri kita sudah kaya, sudah punya. Antum pengen punya istri? Harus dianggap bahwa saya sudah punya istri. Bagaimana wujudnya? Berdoa setiap malam, setiap saat. Ya Allah, bimbinglah istriku, bahagiakanlah dia saat ini. Dan begitu ya. Dan tunjukilah bahwa aku ada di sini, pasangannya. Jadi kita doakan seakan yakin bahwa dia itu sudah ada, karena kita tercipta begitu, kita itu sudah dengan satu paket, yaitu pasangan kita. Jadi dia ada nggak? Ada nggak? Oh, cuti pikir. Ada nggak? Yakini aja kan begitu kan? Cuti pikir. Aku jadi milioner biar. Oh, cuti pikir. Yakini wae bahwa kamu bisa. Kan gitu kan materinya. Engkau piye? Oh, cuti pikir.
Yo saya nanti ketemu calon saya gimana? Ojo dipikir. Yang penting kamu rajin aja berdoa. Yakini bahwa dia itu sudah ada. Apa kira-kira belum lahir ya? Hah? Ya enggak lah ya. Sudah ada dia itu. Cuma belum dipertemukan aja. Maka yakini, saya sudah punya. Pengen punya mobil bagus ya. Yakini saya sudah punya. Begitu mau parkir sepeda motor, cit. Pakai remote. Cit. Remote-nya tangan dan mulut aja. Cit. Seakan-akan kita lagi nge-remote mobil kita. Rumahnya bagus, bisa geser sendiri dengan remote. Kalau antum mampu mengimajinasikan itu dan itu hadir, yang materi akan datang. Nanti akan ada waktu tersendiri ketika kita ini sudah mampu menghadirkan apa yang kita mau, kita menganggap bahwa kita sudah punya, maka itu akan segera tiba barangnya. Ada ilmu namanya order ke alam semesta. Karena begini, kita ini berada di resto yang sangat besar, di mall yang sangat besar. Cuma banyak orang hanya berdiri aja di dalam resto itu. Atau berdiri aja di dalam mall itu, padahal kita boleh ngambil apa saja. Kenapa banyak orang bisa keluar dari sana, membawa macam-macam, kamu tidak? Karena kamu nggak pernah order. Ya berdiri aja, akhirnya dapatnya air putih. Yang ngasih siapa? Mungkin karyawan, malaikat di situ, kasihan lihat ente. Wong kita itu bebas order kok ya. Kenapa nggak order? Ud'uni astajib lakum wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah itu maha kaya, maha dermawan, maha baik. Apa yang kita inginkan akan diberi. Kenapa? Karena kita khalifahnya. Karena kita hambanya. Gitu loh. Kurang apa neh? Kurang besar mindsetnya. Jam berapa ini? Oke. Jadi secara singkat, kalau kita bicara mindset itu ada 3. Mindsetnya orang kerdil, yang dibicarakan, yang dipikirkan hanya masalah orang lain. Orang itu begini, dia itu begini, itu terus otaknya, pikirannya dipenuhi tentang orang lain, ingin tahu tentang orang lain. Kemudian mindset umum, mindset standar yang ia pikirkan, yang ada di otaknya hanya peristiwa sekarang dan peristiwa yang telah berlalu. Jadi masa lalu dan masa kini. Dia pengen tahu semua peristiwa yang ada, maka berita-berita dia ikuti, dicari berita, ya. Setelah tahu banyak berita, terus dia deh ngeliang tau ya, hanya banyak tahu, tapi tidak mengubah apa-apa. Nah, mindsetnya orang besar itu adalah berpikir tentang masa depan dan solusi. Itu bedanya. Hingga saya berharap teman-teman semuanya untuk melatih diri kita dari mindset yang kerdil menuju mindset yang standar, kemudian naik level ke mindsetnya the great mindset. Apa itu? Berpikir tentang masa depan dan solusi dari banyak persoalan. Sekarang ini misalnya dalam kondisi kita ada COVID, banyak anak-anak tidak bisa sekolah, banyak anak-anak pondok yang tidak bisa kembali. Bisa nggak mereka itu mendapat ilmu agama? Bagaimana caranya? Ya toh, mungkin mondok di satu tempat, tidak hanya pondok Ramadan, tapi pondok Muharram. Kan bisa toh? Di karantina di suatu tempat, seperti agenda pondok Ramadan. Cari solusi. Bagaimana anak-anak senang kepada Al-Quran, belajar Al-Quran, menghafalkan Al-Quran dengan mudah. Piye caranya? Bagaimana caranya agar orang-orang Eropa, orang-orang Amerika itu bisa mengenal Islam, bisa mengenal Al-Quran? Bicara ke sana, karena Islam akan sampai ke sana. Piye caranya?
Nah, kita latihan ini. Beri solusi. Bagaimana orang-orang yang datang ke wisata itu mendapatkan pesan-pesan Islam. Datang ke Karanganyar tidak hanya untuk belanja, ngabisin duit, dan buang hajat. Tapi dia juga mendapatkan pengetahuan Islam. Mungkin nggak? Mungkin. Karena tempat-tempat wisata di negara-negara Timur Tengah itu biasanya ada yang tau'iyah itu. Jadi bagian tau'iyah, penyadaran ya. Ada yang ceramah apa begitu. Di pantai juga ada yang begitu. Pakai pengeras suara. Tapi banyak yang senang itu. Karena ada orang-orang ini tidak keluar kecuali memang untuk datang ke nuzah, ke tempat-tempat berwisata. Disiapkan buku tentang cara berwudu, cara sholat. Senang sekali mereka. Coba bayangkan kalau gara-gara antum satu orang mendapat hidayah. Lebih baik dari dunia dengan segala isinya. Ya enggak? Cari solusi. Jadi kita latihan untuk berpikir yang besar. Apa itu? Pikir masa depan dan solusi dari segala sesuatu. Insya Allah kita akan menjadi manusia-manusia yang solutif dari Bu Bejo. Manusia solutif, wong sing solutif ini loh. Gitu. Ada yang mau sampaikan? Ini akan berlanjut ya, tentang mindset ini akan berlanjut. Karena persoalan kita itu bukan masalah fisik kita, tapi program yang ada terlanjur nempel di diri kita. Bagaimana cara menetralkannya, bagaimana cara mengembangkannya, dan seterusnya. Insya Allah akan jadi bahasan kita pada pertemuan-pertemuan yang akan datang, insya Allah. Monggo kalau ada yang mau sampaikan. Ya, Dek. Tentang doanya Nabi Nuh tentang saat anaknya itu mati dalam keadaan kafir, kemudian berdoa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini a'udzuka an takuna minal jahilin. Rabbi as'aluka Rabbi a'udzubika an as'alaka ma laysa li. Iya, karena Nabi Nuh meminta kepada Allah agar anaknya itu diselamatkan. Tapi telah ditetapkan oleh Allah, innahu laisa min ahlik, itu bukan keluargamu lagi. Ikatan nasabmu terhenti ketika dia tidak masuk agamamu. Makanya orang yang murtad dari Islam itu tidak lagi ada hubungan nasabnya, ditandai dengan tidak mendapatkan warisan. Makanya kalau dia sudah ditetapkan oleh Allah, dia ini sudah kufur ya, tidak mengikuti agamanya Nuh, jangan jaluk toh. Jangan meminta sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah. Gak iso lagi dia diselamatkan. Yang selamat itu kan hanya orang-orang yang beriman kan. Dia kan gak beriman, ojo maksa kowe. Kan gitu ya. Itu maksudnya. Jadi bagi ilmunya maksudnya. Ya, kan dia gak ngerti, orang paham, orang ngeh gitu bahasanya. Orang ngeh. Ya, seperti Rasulullah pernah memohonkan ampun untuk pamannya. Walaupun engkau memohonkan ampun sampai 70 kali juga nggak ada gunanya. Inginnya Rasulullah juga begitu. Ibrahim juga ingin mendoakan untuk ayahnya, tapi nggak bisa. Karepe kan apik ya, ingin mendoakannya. Tapi oleh Allah kan nggak bisa itu. Beliau belum mengerti tentang hal itu. Bahwa mendoakan orang-orang yang tidak beriman itu tidak bisa. Doanya nggak akan mempan. Seperti kita nyantolkan pakaian di dinding, tapi tidak ada pakunya. Mesti akan jatuh terus. Kan begitu gambarannya. Itulah doa orang-orang mukmin kepada orang non-muslim yang sudah meninggal dunia. Copot terus. Jadi jahil itu apa? La ya'rifu bisyai'. Jadi kalau belajar usul fikih, pengertian al-jahlu itu apa? La ya'rifu bisyai', tidak mengerti tentang sesuatu. Berarti kita tidak jahil murakkab ya, kita ini tidak bodoh banget. Tetap kita ini jahil. Kenapa? Karena ada hal-hal yang kita belum tahu. Kita jahil masalah ini, jahil masalah ini.
Jadi bodoh di sini bukan bodoh-bodohnya orang nggak ngerti apa-apa, tapi tidak mengerti tentang masalah yang itu. Ya gitu ya. Cukup? Nanti saya minta teman-teman tuh bisa aktif ini, komentar di grup-grup ya, untuk saling coba antum cari tahu mindset yang keliru di diri antum. Dicatat mindset yang keliru yang tertanam di diri antum masing-masing selama ini. Coba dicatat aja. Karena kalau antum bisa menemukannya, akan sangat mudah nanti untuk menetralisirnya. Karena ini yang betul-betul menghalangi untuk kita maju. Ya. Hanya itu, programmu itu loh. Ya. Programmu itu. Antum pengen ngambil video. Nah, handphonemu kalau nggak ada fasilitas videonya, 3310. Oh, nggak kenal ya handphone 3310 antum. Nggak masanya. Iya, Nokia tempo dulu ya tuh. Nggak ngerti kan? Iya, antum ngertinya sudah Android, masa Android ya. Kira-kira BBM-nya ngerti ya? BlackBerry ya. Ya bagus lah. Masih zaman milenial antum. Nah itu kan, kenapa nggak bisa untuk baca PDF? Ya karena programnya nggak ada. Kan itu ya, mental terus. Nah ini teman-teman semuanya yang harus dibenahi sekali lagi. Pola pikir kita, mindset kita, tolong cari dan kenali. Apa yang kira-kira mindset itu keliru yang ada pada diri kita. Bisa ya kira-kira ya? Insya Allah. Mungkin kita akhiri, sekian dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.